Selamat pagi, Bu Nilam. Pagi. Kembali lagi ya Ibu bersama saya. Saya sangat senang sekali akhirnya bisa bertemu dengan Ibu Nilam kembali. Nah, saya di sini melihat Ibu Nilam tampak lebih bersemangat dan lebih ceria ya Ibu dari pertemuan sebelumnya. Nah, ini kabar Ibu Nilam hari ini? Saya merasa lebih baik dan lebih nyaman. Lebih nyaman ya Ibu. Untuk suara-suara yang sering muncul apakah masih terdengar? Sudah nggak ada. Sudah nggak ada lagi ya Ibu suara-suaranya. Berarti Ibu sudah merasa lebih nyaman ya Ibu? Iya. Oke, baik. Ibu masih ingat ada berapa cara yang sudah kita pelajari dari hari-hari sebelumnya? Sudah masih. Masih ingat ya Ibu? Ada berapa cara? Boleh disebutkan? Ada 3. Benar sekali. Apa aja Ibu? Menghardik, berbincang-bincang, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Oke, bagus sekali ya Ibu. Ibu masih ingat tentang cara mengontrol halusinasi. Nah, apakah Ibu sudah melakukan ketiga cara tersebut? Sudah ya Ibu, baik. Nah, selain dari 3 teknik yang sudah kita pelajari, apa Ibu sudah mengerti ada teknik lain lagi selain ketiga itu? Kemarin katanya minum obat. Oke, benar sekali Bu. Jadi hari ini kita akan menambah teknik lagi atau cara, yaitu dengan minum obat ya Ibu. Nah, jadi belajar cara minum obat itu bertujuan untuk mengontrol halusinasi yang sering muncul ya Ibu. Iya. Nah, untuk waktunya sekitar 15 menit, untuk tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Baik, jika Ibu bersedia, kita mulai ya Ibu. Jadi minum obat sendiri itu merupakan salah satu strategi yang umum ya Ibu, yang memang biasa dilakukan dalam masalah ini, terkhususnya masalah Ibu yang mengalami halusinasi seperti itu. Nah, obat-obatan ini bekerjanya itu dengan cara mempengaruhi zat kimia yang ada di otak yang terkait dengan suasana hati dan perilaku Ibu, seperti itu. Nah, tujuan dari obat tersendiri yaitu yang pertama bisa membantu menstabilkan suasana hati Ibu, kemudian bisa mengendalikan perilaku Ibu yang agresif bila dikonsumsi secara rutin dan sesuai dengan anjuran dokter, seperti itu ya Ibu. Nah, yang perlu disiapkan yang pertama, kita bisa menyiapkan obatnya terlebih dahulu ya Ibu. Nah, yang kedua kita bisa melihat label yang ada di obat itu sebelum kita meminumnya. Kita pastikan terlebih dahulu nama obatnya, kemudian nama pasiennya atau nama Ibu sendiri. Nah, jika Ibu kesulitan dalam memeriksanya, Ibu bisa minta tolong kepada perawat. Seperti itu ya Ibu. Iya. Nah, sebelum Ibu meminum atau mengkonsumsi obatnya, jangan lupa juga dipastikan obatnya itu dikonsumsi sebelum atau setelah makan, gitu ya Ibu. Nah, Ibu jangan pernah berhenti meminum obat sebelum Ibu berkonsultasi dengan dokter. Karena kalau Ibu minum obat tanpa sepengetahuan dokter, itu bisa menyebabkan kekambuhan. Seperti itu ya Ibu. Nah, jika setelah minum obat mulut Ibu terasa kering, Ibu bisa mengusap mulut Ibu dengan menggunakan es untuk mengatasi mulut kering Ibu ya Ibu. Nah, kemudian jika setelah minum obat Ibu juga merasa matanya berkunang-kunang, Ibu bisa langsung beristirahat atau langsung tidur, seperti itu ya Ibu. Nah, setelah saya jelaskan untuk cara minum obat yang baik dan benar, apakah Ibu sudah paham atau masih memerlukan pengulangan penjelasan lagi Ibu? Sudah paham. Sudah paham ya Ibu? Ya. Baik, bagus sekali Ibu. Jika sudah paham, boleh Ibu sebutkan kembali langkah-langkah cara minum obat yang baik dan benar? Ya, tadi yang pertama kita meriksa label dulu. Iya, betul sekali. Terkait nama obat, terus nama saya. Betul sekali. Terus habis itu obat diminum sebelum atau setelah makan. Betul. Lalu jika mulut Ibu kering, saya bisa mengusapnya dengan es. Betul. Lalu jika berkunang-kunang, saya bisa langsung istirahat. Ya, betul sekali ya Ibu. Jadi bagus sekali Ibu sudah bisa memahami dan mengerti tentang cara
minum obat yang baik dan benar. Nah, setelah Ibu mengetahui cara minum obat yang baik dan benar, gimana perasaan Ibu sekarang? Apakah Ibu sudah merasa mendapatkan pengetahuan? Ya, saya sudah jadi tahu cara minum obat seperti itu. Bagus sekali ya Ibu. Jadi Ibu sekarang sudah mengerti dan Ibu bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari ya Ibu, untuk minum obatnya yang rutin seperti itu. Baik Ibu, jadi kan Ibu sudah tahu ya Bu tekniknya cara minum obat. Nah, tujuan minum obat sendiri itu untuk apa ya Ibu Nilam? Untuk menstabilkan emosi seperti itu. Oke, bagus sekali. Benar ya Ibu Nilam. Jadi untuk minum obat pada masalah yang Ibu alami ini adalah berfungsi untuk menstabilkan emosi Ibu Nilam sendiri. Nah, setelah kita mempelajari tentang cara minum obat yang baik dan benar, untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya, apakah Ibu masih ingat ya Ibu untuk teknik-teknik yang sudah kita pelajari? Bisa disebutkan kembali Bu, jadi ada berapa teknik yang sudah kita pelajari sampai hari ini? Ada 4 teknik, itu ada menghardik, terus berbincang-bincang, melakukan aktivitas, sama yang terakhir minum obat. Ya, bagus sekali ya Ibu Nilam. Jadi Ibu Nilam sudah mengetahui ada 4 teknik yang bisa Ibu Nilam lakukan untuk mengontrol halusinasi Ibu Nilam sendiri. Nah, saya harap Ibu bisa melakukan keempat teknik ini ya Ibu. Jika suara-suara itu muncul lagi, Ibu tidak lupa meminum obat yang rutin, kemudian tidak hanya meminum obat saja, tapi Ibu juga bisa dengan teknik menghardik, kemudian dengan berbincang-bincang dengan orang lain, ataupun dengan melakukan aktivitas sehari-hari. Seperti itu ya Ibu, supaya masalah Ibu bisa terobati dengan optimal dan juga maksimal, supaya Ibu cepat untuk kembali sehat seperti itu. Nah, untuk minum obat ini kita masukkan ke jadwal harian ya Ibu. Saya senang sekali melihat peningkatan Ibu ya Ibu, karena Ibu sudah dapat melakukan yang sudah kita pelajari dengan baik dan juga bagus. Baik Ibu, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita infokan kembali ya Ibu. Jika Ibu memerlukan bantuan atau ada masalah, Ibu bisa menghubungi kami. Seperti itu ya Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya berpamitan? Tidak ada ya Ibu. Baik, jika tidak ada, Ibu bisa melakukan aktivitas kembali dan juga beristirahat. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu Ibu. Permisi.